Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di PJJ Akuntansi untuk pertemuan ke-9. Kita akan melanjutkan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Secara khusus, hari ini kita akan belajar tentang penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Sudah siap belajar? Jika sudah, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian kertas kerja. 2. Mengidentifikasi tujuan penyusunan kertas kerja. 3. Menganalisis komponen kertas kerja. Yang keempat, membedakan bentuk-bentuk kertas kerja. Dan yang kelima, menyusun kertas kerja pada perusahaan jasa. Nah, sekarang amatilah kolom berikut ini. Di sini sudah disediakan data. Ini adalah potongan dari kertas kerja. Di sini ada nomor rekening, ada nama perkiraan atau nama akun, ada neraca saldo debit kredit, alat penyesuaian atau AJP debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Ini adalah contoh dari kertas kerja 10 kolom. Nah, di sini kalian bisa lihat ada komponen laba. Jadi di kertas kerja nanti kita bisa tahu bahwa perusahaan itu mengalami laba atau rugi, karena dari hasil kertas kerja akan ada atau kita akan tahu tentang informasi bahwa perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Nah, coba diskusikan dalam diri kalian sendiri. Kalian pikirkan, 1. Apa yang dimaksud dengan kertas kerja? 2. Untuk apa kertas kerja itu disusun? Ketiga, apa saja komponen kertas kerja? Yang keempat, seperti apa bentuk-bentuk kertas kerja? Dan yang kelima, bagaimana langkah-langkah menyusun kertas kerja? Ya, bisa kalian pikirkan dulu sesaat, bisa kalian coret-coret pada buku catatan. Jika sudah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kertas kerja. Pengertian kertas kerja itu apa? Adalah daftar belajur atau berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar penyusunan laporan keuangan yang benar. Jadi nanti di kertas kerja kalian akan dapat mempermudah untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada tujuan kertas kerja. Tujuan kertas kerja itu adalah yang pertama, ada untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca, saldo, dan data penyesuaian. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Jadi nanti kita tahu jurnal penyesuaian yang kita buat itu salah atau benar, kita bisa lihat pada kertas kerjanya. Yang keempat, membantu proses penutupan akun buku besar. Jadi nanti di akhir periode kita juga akan menyusun jurnal penutup atau yang nanti akan kita pakai untuk menutup akun buku besar. Nah, kertas kerja ini nanti bisa dipakai sebagai pedoman untuk membuat jurnal penutup. Nah, di sini ada komponen kertas kerja. Komponen yang pertama adalah neraca saldo. Biasanya ada di neraca saldo awal. Yang kedua, alat jurnal penyesuaian atau AJP. AJP yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ketiga adalah neraca saldo disesuaikan. Ini nanti hasil dari penyesuaian antara neraca saldo dan ajudan penyesuaian. Saldonya setelah disesuaikan itu seperti apa, berapa, seperti itu. Yang keempat, laporan laba rugi. Masih ingat nggak laporan laba rugi isinya apa? Pendapatan dan biaya. Yang kelima, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Isinya apa? Laba, modal awal, prefer, dan modal akhir. Yang keenam adalah laporan neraca atau posisi keuangan. Isinya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, untuk selanjutnya di sini ada bentuk kertas kerja. Ada bentuk 6 kolom. Ada nomor, akun, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Ini 6 kolom ya. Nah, ini adalah untuk membuat kertas kerja jika nanti itu belum ada jurnal penyesuaian. Jadi adanya cuma neraca saldo saja. Yang 8 kolom itu adalah untuk neraca saldo, dan ketika nanti sudah ada jurnal penyesuaian, maka kita harus buatnya 8 kolom.
neraca saldo, AJP, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya ada yang 10 kolom. Di sini sudah lengkap. Ada nomor akun, ada nama akunnya, ada neraca saldo, ada AJP-nya, ada neraca saldo disesuaikan, ada laporan laba rugi, dan laporan neraca. Ada 12 kolom juga, ini yang paling lengkap. Di sini ada nomor, ada nama akun, ada neraca saldo, ada AJP, ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ya, bedanya antara 10 kolom dan 12 kolom adalah di 12 kolom ada laporan perubahan modal, sedangkan di 10 kolom tidak ada. Kalau di 10 kolom, laporan perubahan modal ini nanti sudah include atau masuk dalam laporan neraca. Ya. Dan nanti yang kita gunakan dalam proses pembelajaran hari ini adalah kita pakai yang 10 kolom. Nah, sekarang contoh kertas kerja. Di sini ada contoh kertas kerja untuk Tarkitur dan Travel. Nah, ini adalah kertas kerja yang nanti akan kalian buat tuh seperti ini bentuk utuhnya. Ada nama perusahaan, ada nama laporannya, kertas kerja, ada periodenya, dan di sini ibu berikan dalam ribuan rupiah karena nanti angka-angka di sini dalam ribuan rupiah. Ya, ada nomor akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan untuk debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Ya, di sini akan ibu jelaskan secara singkat. Nanti pada slide berikutnya ibu akan jelaskan cara menyusunnya satu persatu. Angka ini dapatnya dari mana? Untuk nomor akun ini dan nama akun ini kalian salin pada neraca saldo. Ya, saldonya juga sama, debit kreditnya ini juga kalian salin di neraca saldo. Di jumlah harus imbang, ya, harus sama debit dan kredit. Kemudian penyesuaian atau jurnal penyesuaian ini kalian salin dari ayat jurnal penyesuaian yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Ya. Jadi nanti ketika ada akun yang tidak ada akun di sini, tapi ada akun di jurnal penyesuaian, kalian tulis di sini, kemudian saldonya hanya memindahkan saja. Yang debit jadi debit, yang kredit jadi kredit. Ini hanya memindahkan. Kemudian kalian jumlah, hasilnya harus sama. Nah, kalian mulai berpikirnya itu di neraca saldo disesuaikan. Debit dan kredit ini harus kalian isi dengan menggunakan konsep yang sama dengan ketika kalian membuat kertas kerja. Dengan membuat buku besar. Ya. Jadi, debit dan debit, ketika rumahnya sama-sama debit, itu maka dia akan dijumlahkan. Tapi ketika debit dan kredit, maka dia akan mengurangi. Ya, kalian perhatikan di sini ada perlengkapan di debit 8.700, di penyesuaiannya di kredit 1.275. Maka neraca saldo setelah disesuaikannya dikurangi karena di sini beda kamar. Ya, sewa dibayar di muka juga sama. Di debit 7.200, di kreditnya 600, maka neraca saldo disesuaikannya juga 6.600. Oke. Beda halnya dengan biaya gaji. Biaya gaji di sini di debitnya udah 6.750, di neraca saldo penyesuaiannya di debit juga ada 1.425. Maka sama-sama debit, dia akan dijumlahkan 8.175. Ya. Kalau yang di bawah sini tinggal memindahkan saja. Yang debit taruh debit, yang kredit taruh kredit. Nah, laba rugi ini adalah untuk memindahkan akun-akun yang nanti masuk dalam laporan laba rugi. Akun apa saja? Itu ada akun pendapatan dan biaya. Nah, kalau kalian lupa apa saja yang termasuk pendapatan dan apa saja yang termasuk biaya, kalian ingat kalau pendapatan itu angka depannya adalah 4, sedangkan biaya angka depannya adalah 5. Nah, bisa kalian salin di sini. Memindahkannya adalah memindahkan dari neraca saldo setelah disesuaikan. Kalian tinggal pindahkan saja. Ya. Di sini juga sama. Yang depannya angka 4 dan depannya angka 5 saja yang dipindahkan. Kemudian di jumlah. Di jumlah di sini pasti tidak akan sama. Karena ini nanti selisihnya itu akan menjadi laba atau rugi. Cara menentukannya itu laba atau rugi adalah kalian lihat angkanya. Kalian ingat kalau di kredit di sini kan pendapatan. Konsep laba rugi,
ketika pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan itu laba atau rugi? Perusahaan itu laba karena lebih besar pendapatan, maka selisihnya 50.025 dikurangi 40.575 hasilnya 9.450. Berarti ini adalah termasuk laba. Naruhnya adalah di angka yang kecil biar nanti ketika dijumlahkan hasilnya sama. Di neraca juga sama, debit dan kredit tinggal memindahkan dari neraca saldo disesuaikan. Yang tidak dipindahkan di laporan laba rugi kalian pindahkan semua di neraca. Atau dengan kata lain adalah harta utang modal, angka yang depannya 1, 2, dan 3 ya, kalau sudah dijumlah juga. Nah, ketika dijumlah, yang besar dikurangin yang kecil, selisihnya ditaruh di angka yang kecil. Dan selisih ini harus sama ya, antara laporan laba rugi dan neraca. Jika sama, ketika dijumlahkan maka ini akan imbang. Kalian lihat dulu, ini akan imbang kan? Nah, berarti kertas kerja yang kalian buat sudah benar. Dan dari kertas kerja kalian bisa tahu bahwa perusahaan itu mengalami laba bersih sekian. Ya, walaupun kalian belum buat laporan keuangannya. Bagaimana bisa dipahami? Cara penyusunan kertas kerja. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang cara penyusunan kertas kerja untuk target tour dan travel. Nah, sudah kelihatan di sini ada informasi tentang kertas kerja target tour dan travel, dan di sini ada neraca saldonya. Kalian coba susun. Cara menyusunnya adalah di sini ada nomor akunnya, di neraca saldo tinggal dipindahkan saja nomor akunnya. Ya. Tinggal pindahkan saja di nomor akun sebelah sini. Nah, lalu nama akun debit dan kredit ini juga tinggal dipindahkan saja di sebelah, copy di sebelah sini ya. Ini karena Ibu buatnya dalam rupiah, ini dalam ribuan rupiah ya, ini tinggal dipindahkan saja. Oke, kalau sudah dihitung juga hasilnya harus sama antara jumlah di neraca saldo dengan jumlah yang di neraca saldo pada kertas kerja. Oke, setelah itu kita lihat jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaian juga di sini kita tengok ada jurnal penyesuaian ya. Ini kita hidden dulu ya biar kalian kelihatan. Nah, sekarang kita pikirkan untuk jurnal penyesuaiannya, kolom AJP-nya. Di sini AJP boleh, penyesuaian boleh, alat penyesuaian boleh. Yang penting intinya sama, mengambil dari jurnal penyesuaian. Yang pertama ada biaya gaji dan utang gaji. Biaya gaji di debit. Di sini ada biaya gaji tidak? Oh, ada di debit. Makanya di debit 1425 sama. Di sini tinggal pindahkan 1425. Nah, di sini ada utang gaji di kredit. Nah, di sini ada utang gaji nggak? Oh, tidak ada, utangnya hanya utang usaha sama utang bank. Maka kita buat utang gaji di sebelah sini, utang gaji. Ya. Boleh urut nggak? Apa seperti apa? Ini tidak harus urut, yang penting ada. Nah, utang gaji di sini di kredit 1425. 1425. Selanjutnya di sini ada AJP yang kedua, ada biaya gaji. Di sini ada biaya gaji tidak? Oh, tidak ada biaya gaji. Oh, biaya sewa, maaf. Di sini ada biaya sewa, di sini ada biaya sewa nggak? Tidak ada, maka kita buat akun yang baru biaya sewa. Di debitnya 600 sama di sini debitnya juga 600. Nah, tinggal pindahkan saldonya. Di sini ada sewa dibayar di muka. Di sini ada sewa dibayar di muka. Kan? Saldonya ada di kredit 600, maka tinggal pindahkan saja di kredit 600. Ya, ini kan. Di bagian kredit 600. Selanjutnya ada biaya penyusunan peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan. Karena di sini dua-duanya tidak ada, baik biaya penyusunan peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan, maka kalian buat akun yang baru di bawahnya. Biaya penyusunan peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan. Sama-sama di debit 1,5, kreditnya juga 1,5. Biaya penyusunan ada lagi, ini biaya perlengkapan dan perlengkapan. Di sini kan tidak ada biaya perlengkapan, maka kalian buat di sini biaya perlengkapan. Di debitnya
1275 sama dengan 1275. Di sini kreditnya adalah perlengkapan. Kita tahu di sini juga ada perlengkapan. Di kreditnya 1275. Ya, sama. Oke, selanjutnya ada yang terakhir biaya penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Dua-duanya tidak ada di sini, maka kalian buat yang baru di sini, akun yang baru untuk biaya penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Angkanya sama-sama 26.475. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika sudah, maka hasilnya ini nanti, debit dan kredit ini nanti harus kalian jumlah semua, ke atas, ke bawah, sampai ke bawah harus kalian jumlah. Hasilnya 31.275. Debit kredit harus sama dan harus sama dengan jumlah penyesuaian yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut untuk mengerjakan kolom selanjutnya. Ini sudah nggak dipakai lagi untuk ininya, kita hidden saja. Nah, sekarang kita mulai pikirkan untuk membuat NS disesuaikan atau neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini kan tidak ada keterangan AJP, jadi langsung aja disalin saldonya. Ya, langsung salin saldonya. Nah, di sini kita mulai berpikir perlengkapan di debit, ya kan, kemudian ditambah di sini nggak ada di debit, harusnya kan dikurangin kredit. Nah, hasilnya ini 8.700 kurangi 1.275, hasilnya 7.425. Ya, di sini juga sama, ya kan, dapatnya dari sini 7.200 kurangi 600, 6.600. Ya, tinggal disalin saja. Jika tidak ada AJP-nya tuh enak, tinggal dipindahkan saja. Nah, ini biaya gaji, ada AJP-nya. Debitnya 6.700, di debit juga 1.425, berarti sama-sama di debit dan maka harus dijumlah 8.175. Untuk yang lainnya sama, di sini kan tidak ada AJP lagi. Di sini juga kosong, makanya ini tinggal dipindahkan saja antara debit dan kredit. Kemudian dijumlah. Jumlah ini harus sama antara debit dan kredit. 386.175. Ya. Kemudian jika sudah, nah baru kita pikirkan untuk kolom laba rugi dan neraca. Di sini ada ibu beri keterangan berisi akun nominal atau terdiri dari pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan dan biaya itu termasuk dalam golongan akun nominal. Di sini akun nominal itu ada pendapatan dan biaya yang angka depannya 4 dan 5. 4 untuk pendapatan, 5 untuk biaya. Nah, di sini tinggal dipindahkan saja dari yang NS disesuaikan ini. Ini 3225, 32025, ini 32025. Tinggal dipindahkan saja. Yang di debit tinggal dipindahkan saja, disalin saja dari NS disesuaikan. Jadi kuncinya kalian tuh harus lebih teliti. Kalau NS disesuaikannya sudah benar, maka akan enak untuk memindahkan laba rugi dan neracanya. Nah, kalau sudah tinggal dipindahkan. Kalau sudah akan ketemu hasilnya, dijumlahkan semua dari atas ke bawah. Ya, di sini kalian bisa tahu antara debit dan kredit lebih besar mana. Lebih besar debitnya kan? Apa lebih besar kreditnya? Oh, lebih besar kreditnya. Karena kredit di sini kalau di laporan laba rugi dia berisi pendapatan. Ketika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka dia akan laba. Labanya taruh di bawah biaya di sini. Untuk biar balance, ya, untuk biar imbang. Ketika dijumlah nanti hasilnya imbang. Nah, di laporan neraca juga sama. Ingat, di laporan neraca ini Ibu sudah beri keterangan di sini berisi akun real. Akun real itu terdiri dari harta, utang, dan modal, termasuk priva. Ingat kan, priva itu adalah pengembalian modal, maka dia termasuk kelompok modal. Ya, tinggal disalin aja kolom 1, 2, dan 3. Memindahkan aja dari NS disesuaikan, tinggal dipindahkan ke neraca. Ya, tinggal dipindahkan saja ini kan. Kalian lihat, tinggal dipindahkan saja debit, kredit. Ya. Nah, ini juga sama nih, ada tinggal dipindahkan saja ini. Ini akumulasi itu, maaf ini ada kesalahan. Akumulasi itu kode akunnya 1
akumulasi penyusunan peralatan itu 12121.1. Akumulasi kendaraannya karena dia merupakan dari kendaraan, kita ingat ini 122, maka pada akunnya salah ini 522 122.1. Nah, di sini ingat ya, makanya dia masuk ke laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, dari sini kalian bisa tahu yang besar dikurangin yang kecil ketemunya 9450. Nah, maka hasilnya sama, imbang antara debit dan kredit. Nah, cara mengingatnya adalah itu laba apa rugi. Kalau di tengah di sini bolong, ya tidak ada angkanya, yang terisi adalah yang di sini, maka dia laba. Tapi nanti ketika rugi, nanti kalian bisa lihat nanti ketika rugi itu yang terisi 2 di sini, yang di sebelah sini bolong. Jadi nanti kalau rugi yang terisi yang di kolom ini angkanya. Ya, kolom ini nanti dia akan terisi. Maaf ini salah. Kita ambil warna biru. Nah, kalau rugi nanti angka yang terisinya letaknya di sini karena lebih besar biaya daripada pendapatan, lebih besar antara utang plus modal daripada hartanya. Oke, bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, nah mari kita mencoba. Nah, silakan kalian buat kertas kerja untuk Salon Mahardika. Soal ada di Google Classroom kelas masing-masing. Jadi Ibu sudah memberikan soal untuk kalian buat kertas kerja, itu berisi 2 informasi. Yang pertama informasi tentang neraca saldo Salon Mahardika, dan yang kedua tentang ayat jurnal penyesuaian Salon Mahardika. Ya, dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian tadi nanti kalian bisa susun kertas kerja untuk 10 kolom. Nanti contoh kolomnya sudah Ibu berikan juga di Google Classroom kelas masing-masing. Oke, sekian. Apa bisa dipahami? Jika kurang jelas bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui WA, atau bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan, ya. Nah, di sini ada quote dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kalian tinggal pilih, kalian menjadi pemilik masa lalu atau menjadi pemilik masa depan, ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.